Kalau kayak begini, karena ini posisinya jadi dalam ingat betul-betul namanya itu. Itu yang hukatan itu yang janji datang ke rumah itu. Ingat betul namanya itu. Jangan sampai dia ada masalah di sini. Kemudian sama kita nanti. Dulu kita bantu mereka juga kan. ini kalau kita duduk di sini aja, ndak ada fungsinya. Ya itu saya bilang, di depan di snaker aja dia melawan. Nah, apalagi kalau di dalam tempat dia sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa lakukan apa yang kita lakukan, ya kita jadi penonton aja akhirnya di sini. Ini aja enggak berpengaruh. Sudah makan belum ini? Belum. Makan dulu. Disiapkan makan enggak tadi? Ada. Makan aja dulu sudah. Ya, agak bisa ini. Tidak berpengaruh ini. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Cukup kita seperti ini. Harapan kita bahwa aktivitas yang ada di perusahaan ini bisa stop total, agar mereka juga memperhatikan kita. Jangan kita bekerja mengeluarkan keringat, begitu terima hasil mengeluarkan air mata. Ya, kalau hari ini kita tidak didengarkan aspirasi-aspirasi yang mendasar, bahwasanya kita tidak pernah menuntut lebih daripada hak kita, kita akan buat gerakan yang lebih besar dari hari ini. Ya, setuju ya? Jadi hari ini jadi titik balik, bahwasanya apa yang kita lakukan jadi perjuangan seluruh kawan-kawan yang tidak ikut aksi hari ini. Ya, saya berharap bahwa kalau hari ini kita tidak bisa bertemu dan melakukan negosiasi terhadap apa yang kita tuntut, kita akan turunkan besok aksi yang lebih besar daripada hari ini. Jadi tinggal komitmen kawan-kawan saja, mengajak seluruh kawan-kawan yang merasa kita perjuangkan bahwa buruh adalah bagian dari kita. Selama kita menjadi buruh, selama itu juga perjuangan tidak akan pernah berhenti untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan penindasan, untuk melawan egoisme daripada kekuasaan yang ada. Ya, tolong, tadi sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan pertemuan di jam 2. Kita akan lihat apakah ada titik temu dari apa yang kita minta, karena 2 kali kita sudah berunding di Dinas Tenaga Kerja. Terlihat sekali akurat egoisme dan arogansi daripada oknum-oknum pemilik kekuasaan di perusahaan ini. Tidak ada kata lain selain kita lawan. Cara untuk melawan mereka adalah dengan cara kita bersatu padu, berkumpul
berkumpul bersama, bahwasannya satu yang tersakiti semua akan merasakan. Bukan tidak mungkin apa yang dialami kawan-kawan hari ini yang ikut berjuang akan dirasakan oleh kawan-kawan yang tidak ikut berjuang. Dan mereka akan menikmati hasil dari apa yang kita perjuangkan hari ini. Dan kalau tidak hari ini kita bergerak, berjuang, saya pastikan selama kalian masih menjadi buruh, pasti akan ada penindasan yang terus dilakukan terhadap kita. Pasti akan ada perbuatan-perbuatan yang merugikan daripada hak-hak kita. Izin kita adalah mogok kerja selama 10 hari sampai tanggal 24 bulan Juli. Kalau sampai 2-3 hari ke depan juga tidak ada respon yang positif, respon yang baik dari apa yang kita perjuangkan, kita demo. Masalah ini bukan hanya kami bawa atau kita perjuangkan pada perusahaan. Di birokrasi kita juga perjuangkan. Kita sedang mengirim surat untuk melakukan hearing kepada anggota DPR mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada perusahaan ini. Kita juga akan melakukan aksi, melaporkan ini kepada pimpinan kita, Bapak Bupati, dan kalau perlu seluruh anggota kita turunkan untuk bisa mendesak kepada pemimpin-pemimpin daerah kita untuk bisa memperjuangkan hak-hak kita. Karena apa yang kita perjuangkan ini bukan lebih daripada apa yang kita minta. Artinya hak-hak yang memang sudah diatur oleh undang-undang negara kita. Kalau perusahaan tidak mau mengikuti aturan yang dibuat oleh negara kita, jangan melakukan kegiatan usaha di negara kita. Setuju? Setuju! Jadi walaupun kita kondisi sekarang sedikit, yang saya lihat bahwa penyampaian kemarin para buruh yang ada di NPM ini sebanyak 800 orang, kita kurang lebih 100, tapi tidak menutup hati dan semangat kita untuk tetap berjuang, memperjuangkan apa-apa yang memang jadi hak kita, apa-apa yang harus perusahaan berikan kepada kita. Kita punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Jadi kita akan desak terus pemilik kekuasaan di sini, terutama manajemen NPM, untuk bisa merealisasikan apa-apa yang jadi tuntutan kita. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kalau memang terjadi perundingan yang tidak bisa menemukan jalan keluar dari apa yang kita minta, kita buat gerakan lebih besar lagi. Kita bagus-bagus buat terpal di dalam. Ajak kawan-kawan yang lain untuk sama-sama berjuang. Kita buat pergerakan perusahaan ini jadi lumpuh dengan adanya kita tidak bekerja, agar mereka memperhatikan kita. Ya, paham ya kawan-kawan ya? Paham. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Terima kasih. Sampaikan kepada kawan-kawan yang di bawah naungan FKW
bahwasannya selama perjalanan yang kita lakukan di Dinas Kerjaan 2 hari tidak ada yang membuahkan hasil yang lebih baik. Jadi saya minta kepada kawan-kawan yang bekerja di PT NPN, terutama yang di bawah naungan FKUI KSBSI Kabupaten Berau, untuk bisa menyampaikan kepada kawan-kawan yang tidak melakukan ikut dalam kegiatan hari ini, karena kita masukkan izin mogok kerja itu selama 10 hari dan mogok kerja kita sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Artinya kawan-kawan boleh mengajak kawan-kawan untuk membantu solidaritas untuk ikut dalam kegiatan hari ini. Tadi saya sudah disampaikan dengan bapak-bapak keamanan bahwasannya jam 2 untuk bisa mengadakan pertemuan. Harapan kami pertemuan itu tidak hanya pertemuan saja, tapi harapan kami dari DPC, karena ini difasilitasi oleh pihak kepolisian, harapan kami pertemuan ini ada membuahkan hasil buat kawan-kawan. Ya. Jadi saya harapkan kepada kawan-kawan tetap semangat, tetap memperjuangkan hak kalian. Hari ini siapa lagi yang memperjuangkan kalian kalau bukan diri kalian sendiri? Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Jadi saya minta kepada kawan-kawan, mungkin hari ini kita tetap bertahan dulu sampai jam 2, sampai ada keputusan. Kalau memang kiranya tidak ada keputusan, kawan-kawan sepakat apakah bisa menambah lebih besar lagi kawan-kawan yang ada di sini? Bisa. Jadi saya minta kepada kawan-kawan dan sampaikanlah kepada kawan-kawan yang di sana bagaimana caranya kita memperjuangkan hak kalian. Karena saya sampaikan, kalian tidak punya uang, hanya saling bau-membaulah untuk memperjuangkan hak kalian. Kami dari DPC siap untuk memperjuangkan. Tapi kalau kalian sendiri yang bekerja di sini hanya jadi penonton, tidak akan mungkin perjuangan itu bisa selesai. Jadi saya minta kepada kawan-kawan, rapatkan barisan. Mungkin hari ini kita segini, tapi mudah-mudahan hari ini bisa ada penyelesaian. Tapi pun juga kalau hari ini tidak ada penyelesaian, saya minta kepada kawan-kawan, kita akan melakukan lebih besar lagi gerakan buruh. Kita akan lebih besar lagi gerakan buruh. Bahkan mungkin saya akan lakukan dari DPC akan demo besar-besaran di kota, di kantor bupati atau di Dinas Kerjaan. Kalau seandainya permasalahan buruh yang di PT NPN ini tidak ada penyelesaiannya. Jadi saya minta dukungan daripada kawan-kawan dan tolong disampaikan kepada kawan-kawan yang lain bagaimana caranya kita bisa saling membaur dan merangkul supaya perjuangan ini membuahkan hasil buat kawan-kawan yang bekerja di PT NPN tanpa kecuali. Karena ada beberapa tuntutan yang kita perjuangkan di sini, ada 5 tuntutan. Yang pertama terkait masalah status kawan-kawan. Status kawan-kawan yang kawan-kawan sampaikan kepada DPC bahwasannya kalian masih dianggap menjadi karyawan kontrak. Betul. Nah, itu yang kita perjuangkan. Nah, kalau kawan-kawan hanya menjadi penonton, tidak akan mungkin itu akan ada perubahan. Yang kedua, terkait masalah kasusnya Bu Salma. Kasusnya Bu Salma itu dituduh dia untuk membuat surat pengunduran diri. Bagaimana mungkin beliau bisa membuat surat pengunduran diri sedangkan beliau tidak bisa membaca dan menulis? Betul. Jelas ini ada pelanggaran di dalam terkait masalah kasus beliau. Yang ketiga, terkait masalah status kawan-kawan yang
selama ini jadi supir CPO. Dan sampai sekarang pun juga tidak ada penyelesaiannya. Jadi saya minta juga kawan-kawan yang lainnya juga bisa menyampaikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Terus yang kedua juga, yang keempat, terkait masalah atas nama ibu siapa tadi ya? Ibu Nolita. Dia dirapel dengan surat SP1, SP2, setelah itu dinyatakan mengundurkan diri. Sedangkan aturan undang-undang ketenagakerjaan itu tidak boleh. Seharusnya dia dipanggil, suruh dia lagi ketemu dengan pihak manajemen, tapi kenyataannya kawan-kawan itu langsung diberhentikan. Terus yang kelima terakhir terkait masalah Perda. Perda nomor 8 tahun 2018 terkait masalah kawan-kawan yang bekerja mayoritas orang lokal. Saya lihat pun juga di PT NPN juga tidak banyak orang lokal yang bekerja. Nah, jadi ini juga menjadi kendala, padahal perdanya sudah dibuat oleh daerah. Nah, harapan kami kawan-kawan juga bisa menyampaikan dengan kawan-kawan yang di daerah. Apakah kita harus lakukan mogok kerja berkepanjangan, tapi harus solid dan bisa bagaimana caranya kawan-kawan memberikan penyampaian kepada kawan-kawan yang belum melakukan mogok kerja. Terus bagaimana caranya, apakah kita harus demo besar-besaran di sini, kita pun juga harus bicarakan lagi. Yang intinya sampaikan kepada kawan-kawan yang belum datang ke sini, bagaimana untuk solidaritas saling membawa untuk memperjuangkan hak kawan-kawan. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau bisa mulai sekarang sudah mulai komunikasi lewat HP, lewat WA. Bagaimana caranya kalau kita jam 2 ini tidak difasilitasi, bagaimana caranya kalau jam 2 ini tidak diberikan tempat untuk berunding, mau tidak mau kita akan melakukan gerakan buruh yang lebih sempurna lagi. Apakah kita harus duduk di dalam atau bagaimana? Tapi kita lihat nanti karena di sana juga ada keamanan. Ya, saya rasa mungkin seperti itu dulu. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang belum makan atau anaknya belum makan, tolong dikasih makan dulu. Ya, karena kesehatan penting. Ya, sambil berjuang sambil juga makan supaya sehat. Ya, mungkin saya rasa seperti itu ya. Tetap kita berjuang, kita menunggu waktu ya. Oke, makasih. Di sini. Dari sini. Ikat-ikat aja di pagar itu. Pagar aja kak Pak? Iya. Pagar aja? Iya. Pagar itu, ikat aja itu. Ini teman-teman, ini berasa sakit hatinya karyawan PT NPN mengikat bendera di pintu gerbang kantor. Karena manajemen tidak mau ditemui.
yang dilakukan oleh anggota FKUI KSBSI Kabupaten Berau terkait persoalan kawan-kawan yang sampai sekarang ini tidak pernah diselesaikan, terkait masalah pengangkatan menjadi karyawan tetap hanya dijanji-janjikan saja. Dan yang kedua terkait persoalan kawan-kawan yang di PHK tanpa pesangon. Yang ketiga terkait persoalan supir CPO yang sampai sekarang tidak pernah ada titik temu untuk diselesaikan terkait masalah persoalan kawan-kawan. Yang terakhir terkait masalah Perda nomor 8 tahun 2018 pekerja lokal, yang dimana sudah dibuatkan perdanya, sampai sekarang PT NPN manajemennya tidak mau melaksanakan terkait masalah aturan perda yang ada di Kabupaten Berau. Harapan kami dari DPC FKUI KSBSI Kabupaten Berau meminta kepada pemerintah Kabupaten Berau untuk supaya bisa menindak tegas terkait perusahaan-perusahaan sawit yang nakal, sehingga bisa mendapatkan penyelesaian terkait masalah persoalan buruhnya yang sebagai pekerja di dalam perusahaan tersebut, terutama perusahaan PT NPN yang sampai sekarang ini berbulan-bulan kawan-kawan melakukan mogok kerja. Terima kasih. Apa ada lidi kak, lidi sawit itu. Sekali, ya ikat aja. Ini adalah keadaan PT NPN. Truk-truk CPO semua mogok ikut demo. Ada aktivitas juga. Kok tiga ambil makanan nasi tempel aja bisa pakai nasi. Nasi enggak? Ini nasi. Iya. Ada satu bungkus. Ambil 2 bungkus. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan mungkin kalau kita hanya segelintir orang ini memang untuk bagaimana caranya untuk menghentikan pergerakan kawan-kawan di dalam. Saya sudah tadi 2 kali saya sudah masuk untuk lobby dengan pihak kepolisian untuk bisa difasilitasi. Nah, jawabannya iya, nanti saya fasilitasi. Tapi kenyataannya ini sampai sekarang kan belum. Nah, makanya saya minta apakah kita membuat mogok susulan, karena kita memberikan pemberitahuan mogok kerja itu ada 10 hari dan itu sah. Itu sampaikan kepada kawan-kawan yang lainnya, karena saya sudah mendapatkan STP dari Dinas Pekerjaan. Itu sah, tinggal kawan-kawan yang lain itu membawa. Kalau penuh, kita penuhin sudah ini. Kalau memang besok sepakat bisa kendalikan kawan-kawan, kita kendalikan. Tapi kalau belum sepakat, belum bisa, ya menjadi masalah memang. Kita mogok kerja ini menjadi masalah. Kasihan kawan-kawan juga, saya lihat kalau kondisinya seperti ini. Ini juga kan kita dapat silakan siapa yang ikut pembuat yang ikut itu karena saksi berat kan ada. Iya, artinya gini. Kenapa nggak kena nomor 1? Kita kan pernah bantu mereka kan. Iya. Makanya begini. Ya sekarang tinggal kawan-kawan aja sudah. Ya mohon maaf. Anda mau racuni mereka. Artinya apa? Bawa mereka suruh pindah cuci otaknya ke sebelah kita, tempat kita.
Apa dikendalikan dengan orang? Berarti dia ada kepentingan itu. Kalau ini kan kita murni ini. Karena takutnya kita ya maaf kata lah kita dipegang sebelah. Iya, kita ini murni loh. Kalau saya enggak pernah tadi tanya polisinya, ada enggak nomor HP? Saya seumur-umur saya di NPN ini melakukan demo kemarin sampai sekarang saya tidak punya nomor HP-nya manajemen, saya bilang. Kalau FQI, saya murni memperjuangkan kawan-kawan. Nah, saya takut yang lainnya ini gitu loh. Iya kan? Betul yang berapa hari? Iya. Munafik. Terang aja kita. Karena persoalan sekarang ini memperjuangkan orang banyak, bukan hanya FQI loh. Yang saya perjuangkan ini 800 karyawan. Kemarin di dalam pertemuan itu memang sudah dinyatakan 400 lebih itu karyawan tetap. Cuma saya mau minta datanya yang mana-mana ini anggota saya gitu loh. Buktinya, jangan hanya ngomong saja. Nah, ini kan suatu bentuk pressure sudah kami lakukan untuk DPC. DPC sudah mempressure. Nah, cuma kurangnya kawan-kawan juga yang membantu kami. Nah, bisa enggak kendalikan ini kawan-kawan yang satu? Adakah pihak keamanan di sini? Tolonglah difasilitasi mereka ini, kasih ketemu mereka yang CPO ini lebih lama lagi mogok kerjanya sebenarnya. Sebelum kawan-kawan yang lain mogok kerja, mereka sudah mogok kerja cukup lama. Nah, dibiarin saja, Pak. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya gitu loh. Harapan kami adanya tugas daripada kawan-kawan di sini difasilitasi untuk bisa ditemukan. Tapi memang kalian dianggap remeh. Makanya saya bilang kalau bisa kawan-kawan lebih besar lagi bawa itu kawan-kawan yang tidak ikut mogok di sini. Karena suatu saat dia akan kembali kepada kawan-kawan itu juga. Sekarang tidak ada namanya intimidasi. Ya kan? Perjuangan untuk orang banyak ini masalahnya. Kita memperjuangkan buruh. Ya kan? Bukan untuk kepentingan pribadi di sini. Jadi saya minta bagaimana caranya kawan-kawan ini masih ada 9 hari kita lakukan mogok kerja. Dan saya hari ini pulang nanti ke Tanjung, saya akan langsung masukkan surat demo. Kita akan demo di sini. Seperti itu. Ya, supaya ini lebih jelas terang menerang gitu. Ini pembiaran namanya seperti kayak sekarang ini. Tadi dijanjikan jam 2 untuk ketemu, tapi kenyataan sampai sekarang nggak ada ketemu. Pembiaran ini. Pembiaran ini. Nggak benar ini. Ini saya minta coba kita lihat dulu apakah ini ada etikat baik, ini masih ada waktunya, masih ada etikat baik untuk ketemu, ayo kita ketemu. Tapi kalau seandainya dia tidak ketemu, besok kita lakukan lebih besar lagi gerakan buruh. Itu aja sudah. Ya kan? Oh, nggak benar ini kalau seperti itu. Saya juga besok singgah nanti ke Bupati juga. Mudah-mudahan Bupati ada di tempat. Ada ke Bupati? Nah, saya mau ke Bupati. Karena saya sudah ngambil juga video dan dokumennya. Saya mau ketemu dengan Bupati langsung. Benar itu. Masa ada pembiaran seperti ini? Ada dulu kan. Oke, Pak. Ya, oke. Ya. Kita besok ke Bupati aja dulu. Kita langsung aja dokumennya. Ada kawan-kawan, karena kawan-kawan itu kan buruh juga, kan begitu. Tidak ada intimidasi tentang terkait masalah orang itu mau berhenti untuk melakukan aktivitas mogok kerja, tidak apa-apa itu. Karena kita daripada kawan-kawan juga kan memperjuangkan kawan-kawan juga di sini. Saya rasa seperti itu. Ya kan, kalaupun juga kawan-kawan yang di dalam pabrik pun juga ada saudara segala macam, kalau dia mau berhenti pun juga pabrik itu silakan. Karena itu hak daripada kawan-kawan juga memperjuangkan hak daripada kawan-kawan. Ya kan, yang penting intinya kita tidak merusak aset perusahaan itu saja intinya. Jangan ada anarkis. Itu saja. Yang penting kita jangan merusak aset perusahaan, jangan anarkis daripada pergerakan mogok kerja itu aman itu. Tidak ada yang menghalang-halangi kita di undang-undang. Seperti itu di undang-undang. Demo itu di undang-undang. Anggota semua sudah paham. Tapi nanti kalau besok kita seperti ini lagi, ya mungkin ya kan satu-satunya kesempatan ini. Jadi tidak ada namanya aktivitas. Kalau kita begini terus ya tetap diundur-undur terus, tidak bakaran penyelesaian itu tidak ada. Ya tergantung dari kawan-kawan aja. Kalau mau magar ya magar aja. Tapi intinya yang saya pesan bahwa jangan ada anarkis, jangan ada ngerusak-ngerusak itu saja. Kalau ada mau magar ya silakan, itu hak daripada kawan-kawan kan. Intinya kegiatan kita adalah melumpuhkan aktivitas perusahaan. Kenapa? Supaya perusahaan punya perhatian terhadap kita. Gitu loh. Kalau kita tidak melumpuhkan aktivitasnya, mereka tidak akan perhatian sama kita. Ini
kita sudah hampir 1 hari di situ tidak diperhatikan, ya kan? Biar ibu-ibu aja pakai di sini depan. Itu aja. Mana belum kalau macam ini aja. Hei. 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 Dorong sini. Ayo. Ayo. Maju. Hei, dorong sini. Bagian yang saya tidak senang itu polisi diancam-ancam dengan masyarakat itu. Iya, itu. Saya tidak senang. Apakah itu urusan polisi? Kecuali kita maling atau membunuh. Ya, betul. Boleh jadi. Ini diancam-ancam dengan polisi. Polisi sebenarnya baik. Inilah. Tinggal sama ini. Nah, ini ibu. Bu. Ini ibu. Itu dia di sana. Itu. Iya, bawa aja ke sana aja, Bu. Kasihan Ibu panas. Jadi kan yang saya tidak senang itu. Dilihat satu, keluarganya kurang ada. Kedua, siapa yang diharap. Jadi yang kamu begitu, mau tidak mau kasihan dia akan datangkan. Kalau tidak sesuai. Begitu. Saya bilang daripada kamu keluar di mana kamu mau. Tidak ada keluarganya, saya tampung dulu. Manusia tuh. Iya, betul. Manusia. Tidak ada kemanusiaannya sama Ada sekali. kemanusiaannya. Anda bayangkan aja, di mana ada batas jalan situ dia tanami sawit. Hutan adat itu tidak wajar ditanami sawit di sampingnya, namanya hutan adat. Iya. Ditanami sawit di samping. Rupanya duit bermain, ketua adat tidak mau ngomong. Makanya waktu rapat saya ajak rapat, ketua adat tidak berani datang. Mau saya tanyain. Kenapa saya tanyain? Kalau itu memang hutan adat, mana uangnya kalau digali? Kalau tidak ada uangnya itu tidak boleh digali loh. Dan penggalian itu ada izinnya, bukan sembarang gali-gali. Saya kira begitu kan. Ini perusahaan kalau Anda biarkan, di sini tempat ini, maaf saya ngomong, penyamun. Orang pelarian penabrakan masuk di sini, melari merkosa orang masuk di sini. Jadi bahaya nih perusahaan kalau tidak dikoreksi baik-baik. Bahaya ini perusahaan ini, Pak. Bahaya. Dia pelit begitu. Kita surat mogok punya 7 hari, Pak. 10 hari. Sampai tanggal 21 kok. Hari ini sampai tanggal 21.
Kita di pinggir sini lah Pak, artinya kita di pinggir sini lah. Intinya kami Pak begini loh Pak, bukan niatan kami mau mengganggu kawan-kawan di sini gitu loh. Niatan kami ini tolonglah dihargai juga kawan-kawan yang menuntut haknya untuk orang banyak. Itu saja sebenarnya. Katanya jam 2 enggak dikasih pertemuan. Takut sih dalam perjalanan. Rapat, mana janji jam 2 belum dipanggil, rapat. Sekarang sudah jam 3. Jam 3 sudah ini anak. Belum dipanggil, boleh rapat. Musik! Tutup jalan. Dia, masa anak-anak dia bilang, ambil baru. Antar aja ke lain, duluan dia joget.
juga mungkin kawan-kawan ini sudah bisa berhenti mogok kerja atau bagaimana. Ini jangan ada pembiaran. Kalau kayak begini kan ini pembiaran ini. Iya kan? Tadi dijanjikan jam 2. Begitu kawan-kawan sendiri datang ke sini rame-rame baru dikeluarkan ini data. Ini sudah jam 3 lebih setengah 4. Berarti kan ini kan ada unsur pembiaran ini. Ini kan kasihan kawan-kawan ini. Coba dipikirkan dulu kita bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini kasus yang 4 ini gimana ini? Bisa dirundingkan kita kah sekarang kah atau gimana? Bisa aja kita runding. Nah, boleh. Jadi saya ini orang aja. Jadi ini saya sampaikan begini. Saya sampaikan ini untuk kawan-kawan yang permanen dulu. Setelah itu kita berunding lah ya. Jadi kawan-kawan ini bisa bersingkir sebentar untuk beristirahat, Pak. Tapi jangan ganggu aktivitas. Ya, makanya artinya begini. Sebenarnya gini Pak, ini salah ini kalau statement Bapak jangan mengganggu aktivitas. Harusnya ini Bapak lakukan dari tadi pagi. Jangan sampai mereka menunggu kayak gini, akhirnya kan mereka punya tingkat kesabaran yang tidak bisa lagi kita tolerir akhirnya. Dari tadi dia nungguin, maksudnya supaya ada perundingan. Gimana sih? Cukup lumayan lah sudah disampaikan dengan bapak kepolisian sudah mencapai mufakat, disampaikan tadi lobi-lobi katanya jam 2. Oke Pak, kami tunggu jam 2. Tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Nah oke, ini kita singkirkan dulu kawan-kawan ke sebelah, suruh istirahat. Dan saya bacakan ini, setelah itu kita berunding yang 4 kasus. Saya rasa mungkin seperti itu Pak, supaya ada penyelesaian lah ya. Dari data yang diberikan ini sesuai enggak? Ada enggak nama-nama kawan-kawan yang ada di sini? Dan nah, nanti tolong sementara kondisi kita di sini dulu. Kami mau berunding di dalam mengenai 4 kasus yang belum terselesaikan. Nanti keluar kami dari berunding, nanti akan kami sampaikan gimana hasilnya. Ya, mungkin itu saja. Nanti dipilih dan dipilah bahwa ada 458 yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap PKWTT. Kemudian ada 290 yang dilakukan pengajuan untuk jadi PKWTT itu 1 sampai 2 bulan. Mereka berjanji 1 sampai 2 bulan per kemarin. Jadi kita lihat mulai dari kemarin 1 sampai 2 bulan. Kalau ini ada pengingkaran, kita lakukan tindakan yang lebih besar daripada ini ya. Oke, mungkin itu saja penyampaian sementara karena waktu juga. Kita mau berunding dulu di dalam ya. Ya, terima kasih. Ya, yang mengatasnamakan siapa yang bertanggung jawab, lontengin aja nama-nama di sini. Yang sudah permanen siapa? Ngabsen. Ya, di absen aja. Nanti 1 orang siapa anggota Ya, yang seperti anggota absen ini ya. Nah, terus yang belum pengangkatan dijanjikan 1 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan juga namanya dilihat di sini ya. Kalau dia mengingkari daripada kerjanya 1 bulan sampai 2 bulan tidak diangkat, kita melakukan mogok besar-besaran lagi. Saya rasa seperti itu. Jadi ada yang mewakili ini ya, jangan sampai hilang loh ya. Kami tidak mungkin kita bisa dapatkan lagi kalau seandainya kalian menghilangkan data ini. Ya, orang yang berangkat. Iya, maksudnya kita ulang lagi. Sama aja. Kita lihat saja Nana. Sekarang posisi beliau juga itu ada di pondok orang kampung, ya kan? Orang kampung yang membutuhkan pondok kecil tersebut. Nah, harapan kami ini kan ada penyelesaian juga terkait masalah ibu siapa namanya itu? Ibu Salma. Ibu Salma, ya kan? Nah, Ibu Salma. Nah, harapan kami Ibu Salma ini ya mendapatkan haknya lah ya. Sesuai dia masa kerja dia kan itu 6 tahun. Dan itu kan kemarin disampaikan kepada pihak Disnaker pun juga jelas bahwasannya berapa sih yang harus diberikan terhadap Ibu Salma, ya kan? Nah, saya sampaikan kemarin dengan Pak Abdi sebagai wakil saya, nama saya Ari sebagai ketua DPC.
disampaikan N kali 2 silakan bayar. Tapi kan ini kan belum vonis kan seperti itu, tapi abang-abang sendiri ya kan memonis bahwasanya kita ke PH ini kan gitu. Nah ini yang kami tidak terima dengan bahasa seperti penyampaian kemarin yang dilakukan oleh pihak kawan-kawan di pihak manajemen masalah difasilitasi oleh Disnaker. Nah harapan kami ini ada pembicaraan lah, bukalah berapa ini kan gitu. Ini penting juga karena posisinya Bu Salma ini suaminya juga sakit gitu loh. Kalau suaminya sakit dengan kondisi seperti itu dan dia diposisikan tinggal di pondok orang kampung, nah tiba-tiba dia terjadi sakit juga, terus terjadi meninggal dunia segala macam, siapa yang akan bertanggung jawab tentang itu? Apalagi dia bukan orang sini. Nah ini juga kita harus ya jangan sampai posisi beliau tenaganya saja masih muda dipakai selama 6 tahun, setelah itu dibuang seperti itu aja, ya kan, dikasih hanya duit 5 juta lebih. Nah ini kan tidak kasihan lah kalau kita bicara manusiawi, tidak manusiawi lah ini. Nah ini yang harus diselesaikan lah terkait masalah itu. Saya rasa seperti itulah yang harus kita bahas dulu, ya kan. Oke, kita langsung aja. Ini kan kita nggak bisa pakai undang-undang lah, ini kita bicara kebijakan ya terkait Bu Salma. Angkanya berapa biar kami sifatnya kan kita akan coba sampaikan. Nah, karena kita di sini terus terang aja Pak Ari, Pak Abdi dan teman-teman lain bukan orang yang bisa mengambil keputusan ya. Tapi kalau berdasarkan yang N kali 2 itu ya itulah yang makanya kami itu ngikut instruksi aja. Tapi di sini coba kita diskusikan ya, ibarat roti lah ya, dibagi-bagi kayak gitulah, intinya kayak gitu. Ibarat mana enak lah kita cari solusinya, tapi kami nggak janji, coba mengusulkan Ya artinya begini, ya. kalau pembicaraan bahasa tak janji ini yang menjadi dilema Pak, kan gitu. Enggak, gini, Kita bicara sekian pamannya, ya kan. Mungkin kita tidak berbicara N kali 2, oke, ya kan. Cuma kan kalau kita berbicara tidak N kali 2 bisa saja N kali 1,5, kan itu kan juga solusi. Bisa juga N kali 1 itu kan juga solusi kan gitu. Cuma bagi kami tidak memberatkan juga manajemen, cuma tolong hargai dia. betul, betul. Dulunya dia sebagai pekerja bapak-bapak di sini dengan usia tua, ya kan, itu diberikanlah haknya gitu loh. Nah kalau kayak posisi kayak begini menjadi dilema juga kita Pak. Kita kan butuh usaha juga di kampung orang. Kalau kondisi pamannya ini ibu ini meninggal dunia di kampung sini, apalagi masalah juga buat PT NPN. Membuat jadi masalah, apalagi itu disewain sama orang, bukan nyewa deh, di tempat dibikinkan tempat sama orang kampung. Pondok-pondok saya lewatin tadi 2 kali kasihan saya gitu loh. Ayolah kita buka diri kita gitu loh. Makanya saya waktu sampaikan di mediasi pertama yang difasilitasi dengan Pak Sony, saya bilang kita anggaplah itu sebagai ibu kita, karena kita dilahirkan dari ibu kita gitu loh, perempuan juga. Masa kita tidak terketuk si hati kita melihat posisi ibu itu usianya sudah tua atau bagaimana, kan seperti itu. Nah cuma posisi yang kemarin yang Bapak tawarkan juga, contoh dipekerjakan kembali. Dipekerjakan kembali kalau dia tidak dipersulit, suruh ngurus segala macam, saya rasa mungkin saya tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengurus terus KTP-nya KTP Tenggarong, nggak akan mungkin juga. Posisi suaminya sakit, siapa ngurusin suaminya? Dia tidak punya anak, iya kan? Nah ini juga solusi sebenarnya. Apakah kawan-kawan bisa menyelesaikan KTP-nya itu atau dibikinkan segala macam atau dia dipekerjakan? Ini solusi juga sebenarnya. Yang penting yang mana baiknya lah untuk ibu itu, sehingga dia juga dihargai lah sebagai orang tua dan dihargai juga sebagai pekerja selama 6 tahun itu Pak. Jadi saya minta mungkin seperti itu. Jadi alangkah bagusnya gimana kalau dia dipekerjakan, ya kan. Terus jangan dia dikasih beban supaya dia suruh ngurus KTP-nya, tidak mungkin itu Pak. Kenapa kemarin saya ngomong tidak mau saya? Karena saya berpikir tidak mungkin ibu itu berangkat ke Tenggarong kan gitu. Terus tidak mungkin juga ibu itu berangkat sendiri dengan bahasa Indonesia aja nggak bisa, iya kan? Bahasanya bahasa Bugis, kan kasihan ini. Mau dinaikkan apa dia? Travel, nggak mungkin. Dinaikkan pesawat, sesat dia pasti, iya kan? Kecuali ada yang mendampingi untuk menguruskan itu mungkin. Atau mungkin dari pihak manajemen ada teman segala macam, mungkin dia bisa dibuatkan KTP baru. Siapa tahu kan? Kan banyak aja channel-channel manajemen itu. Ini kan solusi sebenarnya. Jadi kita tidak boleh lah memonisi manusia ini bahwasanya dia ini sejahat itu kan gitu. Tapi kita mencari bagaimana caranya ibu ini yang selama 6 tahun dia
keringat di PT NPN membantu NPN, ya hargailah dia sebagai manusia. Saya rasa seperti itu. Nah, coba tolong apa yang bisa diberikan masukan terhadap kami. Tapi kalau menurut hemat, solusi terbaik adalah memberikan dia pensiun. Ya. Kenapa? Kan bisa lihat sendiri usianya itu loh. Nanti kalau dipekerjakan kembali, pasti saya yakin akan muncul masalah baru dengan ibu ini. Pasti juga berkelanjutan, pensiunnya juga tetap akan dibayar. Nah kalau saya sih solusinya sudah kasih dia pensiunnya, kita tawarkan N kali 2. Ya kita hitung, masa N kali 2 itu kan berarti 6 tahun kerja 12 kali apa namanya upah pokok kita berapa, 3 juta sekian, ya kalikan 12 ditambah dengan 15% uang perumahan, ditambah dengan uang jasa 15%, karena masa kerja dia di atas 3 tahun. Nah ini coba kita lempar, kalaupun manajemen ada pemikiran wah kayak keberatan kayaknya nih N kali 2 berapa? Ya berapa gitu loh. Jangan memutuskan langsung, enggak bisa kita langsung ke PHI. Ya ini yang repot. Artinya saya pastikan bahwa ibu ini pasti menang. Kenapa? Yang pertama Pak Rizky bilang, Pak Welly bilang dia mulai bekerja tahun 2014. Kemudian sebagai tenaga harian ya, tenaga harian. Ada nggak SK-nya tenaga harian? Ya kan? Kalau memang ada SK-nya, ada nggak didaftarin di Dinas Tenaga Kerja? Nah, kalau memang tidak ada SK-nya, berarti kan dia bekerja atas dasar kesepakatan lisan. Secara undang-undang sudah jelas, selama PKWT tidak didaftarkan 7 hari berturut-turut, maka karyawan atau pekerja dianggap sebagai karyawan tetap. Itu undang-undang jelas. Itu kami selalu menangkan itu Pak. Kami sudah bukan satu kasus yang kami PT 198 Pak. Kami sebesar kami buka ini 760 lebih karyawannya jadi karyawan tetap. 700 bukan satu orang Pak, 700 lebih jadi karyawan tetap. Nah ini pengalaman-pengalaman yang saya ingin sharing, bahwasannya hak-hak daripada, apalagi ngelihat kondisi fisik ibu kan gitu, masa kita nggak punya rasa iba lah dengan ibu. Nah tinggal di kampung, kalau ini kita selesaikan, dia bisa pulang ke kampungnya gitu, bawa suaminya berobat kah, atau apakah, kita tidak punya beban moral lah, setidaknya seperti itu. Ini yang coba kami lempar, berapa sih gitu loh. Nah, tolonglah ini jadi pertimbangan. Nah, kemudian satu lagi kasus yang kurang lebih sama Ibu Nurlita. Nah ini kan sama, beliau ini lagi hamil, dikasih SP-nya itu tidak pernah dia terima dan tidak ada tanda terima dia menerima. Kemudian tiba-tiba berturut-turut 3 kali, ini sudah menyalahi aturan. Kemudian dia di PHK juga tanpa pesangon. Nah sementara dia juga, ya saya lihat, ini saya tidak tahu ya, saya lihat tinggal di kampung. Nah ini kan maksud saya jadi bahan pertimbangan. Pekerjakan lagi dia, kenapa sih Pak gitu loh. Toh cuma 1 orang, bukan 50 orang loh, ini cuma 1 orang. Tolonglah pekerjakan kembali dia, supaya juga dia lagi hamil bisa menghidupin Jabang bayinya. Iya, keluarganya. Ya kan, berapa sih penghasilannya dia 1 bulan? Paling mentok-mentoknya 4 juta, 4,5 juta lah bahasa kasarnya kan begitu. Nah saya rasa dengan kita bisa berunding dan menyelesaikan ini, kita juga bisa punya jalan keluar. Artinya kawan-kawan juga di sini bisa punya harapan lah, hidup lebih baik menggantungkan diri pada perusahaan ini gitu loh. Nah itu harapan kami, tolonglah dipertimbangkan. Nah, mengenai kawan-kawan di CPO juga, ini kan masalah juga.
mengadu juga. Nah ini kan kami minta. Nah untuk poin kelima mengenai perda ini kan perjalanannya kan bertahap, itu masih kita bisa bandingkan. Artinya tidak serta-merta hari ini ada keputusan kan begitu. Atau bisa dibicarakan dengan orang kampung. Bisa dibicarakan dengan orang kampung. Gimana win-win solution untuk bisa mempekerjakan mereka, gitu kan. Nah ini kan perundingan ini yang kita harapkan bisa ada titik temu lah, supaya kawan-kawan yang ada ini juga di sini tidak resah gelisah lah, bahasanya seperti itu, tidak membentuk opini yang akhirnya menyudutkan satu sama lain. Saya rasa seperti itu sih Pak. Jadi tinggal tergantung bagaimana. Kami tahu dan kami paham bahwa bapak-bapak yang ada di sini juga sama statusnya dengan kawan-kawan yang bekerja. Artinya kasarannya makan gaji lah gitu ya kan. Artinya ini juga harus dibicarakan dengan stakeholder, dengan para pemilik perusahaan, pemilik kebijakan. Tapi kan punya action lah gitu loh, jangan dibiarkan berlarut-larut. Dibicarakan lah bagaimana caranya, solusinya ini supaya kita sama-sama baik lah gitu loh. Sebenarnya juga begini Pak, terkait masalah persoalan yang dua orang ini kan sebenarnya kan penentu kebijakan itu kan kembali kepada pihak manajemen di sini. Karena beda kalau seandainya ini puluhan orang kan gitu. Beda kalau seandainya ini sampai mungkin tidak usah lah puluhan, bicara 10 orang aja mungkin ini masih menjadi pertimbangan, ya kan, menjadi pertimbangan manajemen. Tapi kalau hanya satu orang, yang satunya dipekerjakan saja karena posisinya juga tinggal di kampung, masih muda, tenaganya masih kuat, dan tinggal juga di depan rumahnya Pak Arnold, ya kan, saya rasa ketua BPK juga paham tentang itu. Nah artinya kalau itu mungkin rasa pertimbangannya ada lah, mungkin dipekerjakan kembali terkait masalah itu. Nah itu nggak sulit lah saya rasa ya untuk menjawab tentang itu. Nah kalau terkait masalah ibu tadi yang sifatnya memang harusnya pun juga dipensiunkan, ya ayo kita diskusi nih, ya kan gitu. Berapa sih sebenarnya yang harus diberikan terhadap ibu tersebut? Jangan sampai ibu tersebut dikasihan juga menjadi dilema itu. Iya kan, kalau ya kan? Ini ada keputusan dia juga bisa, biarlah dia pulang ke kampung. Iya, sudah mungkin aman, mungkin uang itu saya rasa buat pulang kampung, buat dan cukup berobat juga suami. untuk berobat suaminya itu Pak. Gitu. Karena saya dengar ya sakitnya lebih ini juga kasihan. Nah ada ndak pertimbangan kan gitu? Ada ndak pertimbangan terhadap kawan-kawan manajemen ini untuk ya hibah lah, ya kan, hibah terhadap ya ibu tersebut kan gitu. Dan orang kampung aja hibah, masa dia mempekerjakan yang sudah memakai tenaganya 6 tahun lah ibaratnya, tapi tidak ada kepedulian kan kasihan. Tadi bapak itu yang orang kampung itu Ada bapak di situ yang ngasih pondok itu. Sampai bilang ini manusia. Kebetulan juga rupanya dia orang koperasi juga. Kasihan. Saya rasa seperti itulah Pak. Oke. Nah. Usulannya gitu. Ada tambahan? Ada saya Pak Rizky. Ya sambil berjalan, lanjut aja poin selanjutnya nggak apa-apa. Kalau CPO itu saya rasa mungkin kembali kepada bapak-bapak lah ya. Ya, Artinya harus. CPO ini kan hanya beberapa orang juga. Tahun 2018 itu ya monggo mau disilakan, mau dibicarakan sama orang kampung. Karena kan ini kan wilayah kampung Perda itu. Ya kan. Nah, bicarakan aja nanti daerah kampung BPK boleh. Ya, kan? Kalau saya sih sekarang ini yang kami mau rundingkan sekarang bagaimana terkait masalah bersama. Terus yang ibu yang satunya tadi yang masih muda, terus terkait masalah CPO. CPO itu aja. Tapi kalau CPO bisa kita Kalau selesaikan. CPO Pak ya, kalau CPO itu memang sih ya, yang namanya semua itu semua ada premi ya Pak ya. Kita bekerja di sini juga atas dasar memang ada surat keputusan direksi ya. Nah, selama ini memang bukan juga kita itu berbohong sama
kita membangun bulking yang seharusnya itu bulan 2 sudah launching, tapi dikarenakan izin dan terus ada COVID, nah, terundurlah semuanya. Makanya bulan 6 kemarin turunlah orang sustainability dari sini berapa kali untuk pengecekan untuk safety semua. Saya juga akan pernah mau janji, karena kan kalau kita berjanji pasti dipegang yang sebelum-sebelumnya. Kemungkinan-kemungkinan yang akan datang itu bulan 7 atau bulan 8 itu sudah launching dan itu sudah seperti biasa, Pak. Makanya kami nggak bisa menjawab, Pak itu super SPO mana? Kami nggak bisa. Dasar kami itu kalau itu jalan ya sudah, itu berlaku aman gitu. Artinya begini Pak, itu juga bisa kita simpulkan sebenarnya. Kalau seandainya Bapak perbandingannya bulan 8 pamannya ya kan, berarti kan kita bisa ngambil rata-rata di bulan 8 kan gitu. Tinggal kita aja menyampaikan atau kami menyampaikan di bulan 8 ada perbenahan segala macam. Saya rasa mungkin seperti itu. Itu perkiraan. Ya, perkiraan bulan 8 ya kan. Orang itu kan awalnya itu diperkiraan di bulan 2 Pak. Karena saya waktu itu juga saya juga nggak akan mau cerita, oh yang lama, kita juga baru tapi kan kita harus update. Nah, makanya saya updatekan itu kalau yang masalah CPO itu saya di sekitaran bulan 7 atau bulan 8 sudah normal. Nah, berarti kan sekarang ini enggak susah sebenarnya kalau kita menyimpulkan. Iya. Ya kan, saya suruh dia bekerja seperti biasa kan begitu. Nah, poin 5 saya jawab. Itu pernah memang dipertanyakan masalah Perda nomor 8 tentang penduduk atau karyawan lokal ya. Saya udah lihat data ya. Tapi mungkin kan kita nggak bisa berbagi semua untuk orang tahu semua data. Benar nggak? Semua dapat. Bahkan yang dari misalnya dari Tepian Buah, dari Malinau, dari Longayan, bahkan dari Gunung Sari dan Labanan itu kita pekerjakan. Kenapa orang itu kadang-kadang menuntut kan di PKS banyak kan? Ada beberapa saya udah jelasin, kepala kamu sudah jelasin. Ada beberapa yang namanya stasiun yang harus memang butuh skill. Itu kan memang harus kita datangkan orang pertukaran dari PKS lain di grup kita. Itu hanya beberapa orang aja. Setelah komisioning pasti orang itu keluar, pasti hanya yang ditinggal yang bisa melanjutkan pekerjaan itu. Dan ada kok orang-orang di sini. Bahkan adiknya Pak siapa namanya, Pak Arnold sendiri juga kerja di sini. Sebelumnya di kebun, gitu loh Pak. Cuman kalau di kebun memang hanya beberapa orang yang ada di sini, tapi semua keterkaitan. Saya meyakinkan bahwasanya untuk yang namanya tenaga lokal ya kita pekerjakan, nggak mungkin dong nggak Pak. Cuman kan satu syarat satu ini juga Pak, yang namanya di kebun itu kan manual ya. Pasti orang itu kalau misalnya kayak orang-orang kampung lebih suka dia bekerja di kebunnya tersendiri daripada di kebunnya perusahaan gitu loh Pak. Kalau saya sih clear aja nomor 45 itu udah clear masalah. Yang kalian yang Bapak masih pertanyakan kan masalah nomor 2 sama nomor 5 lah itu ya. Itu aja. Kalau saya sih kemarin tuh saya mau sambungin ke situ, saya mau jelasin, cuman karena ya udahlah yang kemarin lah gitu ya. Sudahlah saya bilang. Saya rasa kalau kita kembali kepada Perda Pak, ya tinggal bahas aja kepada kampungnya aja. Kita lepaslah daripada itu, nanti mungkin bisa dimasukkan dalam kesepakatan terkait masalah Perda nomor 8 biar kami dari pihak manajemen berkoordinasi dengan pihak kampung. Kan selesai sudah masalahnya kan, tinggal nanti by data atau bagaimana bisa ketemu dengan kepala kampung kah, bisa ketemu dengan kepala adat, itu kembali kepada kawan-kawan yang di sini. Saya rasa seperti itu. Tapi kalau terkait masalah 2 poin yang terkait ibu-ibu tadi ya tolong juga diperjelas ya kan, sehingga kita juga nanti bisa memberikan kepada mereka pun juga jawaban. Nah terkait masalah super CPO sama juga, nggak susah sebenarnya itu. Tadi penyampaian Bapak bulan 8 ya udah kau bekerja dulu ya kan. Terus nanti bulan 8 karena ini dari pihak manajemen sudah membuat statement seperti ini, di akhir bulan 8 ada launching yang lebih baik kan gitu. Nah ini nggak susah sebenarnya, tinggal komunikasi sebenarnya itu Pak. Ya kan? Ya Pak Roman tadi gimana? Nah, ini biar nanti Pak Roman juga bisa jelasin ya pasti ya kan, karena di bawah nama dia. Kalau saya kan hanya sharing aja waktu sama beliau kan. Sebentar Pak Roman saya Ya coba aja Pak. Kita clear lah biar mereka juga bekerja seperti biasa. Ya, jadi biar besok kalau ini sih kita juga tidak memungkinkan hari ini, ya kita tidak ada masalah, nanti kita sampaikan gitu kan. Intinya ada nomor kesepakatan. Ya, itu disampaikan kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan ini juga berhenti bekerja, ya, berhenti ngomong. Ya. Kasihan juga Pak.
susah sih dijawab kayak gitu Pak. Tapi yang pasti ada. Ada ya. Kalau kisaran 5% atau 10% nggak bisa kena di situ ya. takutnya saya jawabnya salah. Nanti kalau saya bilang 10%, Bapak ini sama saya kan salah, nggak enak kita kan. Tapi yang pasti setiap kampung ada. Kalau masalah tenaga kerja ini kan nggak bisa ditutupin juga sebenarnya. Nggak bisa ditutupin, artinya ini untuk umum, ya kan. Saya rasa juga bisa lah mungkin diberikan data nantinya ke kampung, ya kan. Ini kampung Malinau, ini kampung Sega, ini kampung ini segala macam. Saya rasa ke kampung-kampung aja, atau membuka lapangan pekerjaan kan begitu. Atas nama ini kami menerima kampung ini, kampung ini, kampung ini. Nah itu transparansi penting memang. Setiap kampung biasanya kasih jatah gitu kan, untuk periode pertama, kedua gitu. Ya, kan kalau saya lihat di daerah tempat kami itu kan ada ring 1, ring 2 begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara Perda memang keseluruhan. Cuma kan kembali lagi kepada ada enggak data yang terbuka bahwasanya membuka lapangan pekerjaan kan begitu. Kalau seandainya dia ada terbuka, mungkin tinggal sampaikan aja ke kantor lurah, kantor camat, ya kan, ke kepala kampung atau kepada adat, ya kan. Saya rasa mungkin semuanya mungkin harus diberikan itu data, penting jadinya. Kemarin yang dijawab kan sudah disampaikan manajemen kita itu Balking itu baru bisa beroperasi bulan 8. Nah, artinya begini Pak, kita kan butuh kejelasan. Dan kemarin kan kawan-kawan ini kan menunggu penjelasan, bukan dibiarkan, kan begitu Pak. Nah, kalaupun juga ini bulan 8, kita sudah bisa sampaikan kepada mereka, atau nanti dimasukkan dalam kesepakatan ini, dan saya juga sampaikan kepada mereka, kau kembali bekerja nanti bulan 8 ada lonceng penyelesaian gitu. Tapi kalau tidak ada penyelesaian, dibiarkan kawan-kawan itu menjadi dilema juga. Akhirnya mereka apa sih maunya manajemen kan gitu. Awal-awalnya kami baik-baik aja bekerja, ya kan, terus terganggu lagi. Nah, terus begitu terganggu mereka melakukan ada mogok segala macam dibiarkan, kan itu menjadi masalah sebenarnya. Saya rasa begini Pak, harapan kami ya kalau memang tadi manajemennya menyampaikan bahwasannya ada itikat baik untuk perubahan, kedepannya lebih baik dari pekerja untuk pekerja, ya semuanya ini transparansi lah, ya kan. Kalaupun juga memang bulan 8 mau dirubah, ada penyelesaiannya, ya bulan 8 disampaikan. Kan seperti itu. Mungkin tidak menunggu kepastian yang menjadi dilema mereka sebagai itu. Berarti bulan 8 kembali normal ya? Iya, target kita bulan 8 itu kembali normal, karena itu kan menunggu perizinan. Kan nggak susah itu Pak, kita sampaikan aja kepada mereka dan tertulis dituangkan dalam mereka kesepakatan ini kan selesai masalahnya kan? Perizinan apa semua sudah siap? Nah itu yang tidak urus Pak, kan yang membuat lama kan COVID ini Pak. Mereka kan asesmen harus dari dinas kan harus kita tunggu juga. Nah kemarin udah asesmen pertama dari internal kita. Jadi izin operasional untuk masalah safety sama apanya Pak, kayak signboard safety semuanya kita udah lengkapi yang dinas minta. Berarti alat mereka kan masih ada kan ini? Yang seperti CPO ini? Masih, mobilnya masih. Biar nanti mereka saya suruh bawa kembali gitu loh, supaya bisa operasional. Nanti penyelesaiannya kan bulan 8 sudah launching kembali normal kan gitu. Karena kalau sudah bicara izin itu kita tidak tahu, Tuhan aja yang tahu. Iya kan? Tapi harapan kami jangan juga dibiarkan kan gitu Pak. Karena dia juga sudah berjasa buat bapak-bapak di sini kan. Nah, itu yang harapan kami itu diselesaikan lah masalah ini, dibiarkan. Akhirnya menjadi hembusan angin susah nantinya. Cerita ke sana, cerita ke sini, akhirnya merembet kemana-mana. Kan ini juga menjadi masalah nanti manajemen. Berarti sudah clear Pak, saya tahu jawabannya sudah kan dan 8. Tinggal dibuatkan aja nanti dimasukkan, dan tinggal nunggu yang 2 poin itu aja terkait masalah ibu itu yang 2 orang itu selesai. Kalau masalah Perda kan kembali ke kawan-kawan nanti. Mungkin sampai juga bisa bantu Mas. Bisa. Soalnya gini, tadi saya tanya untuk presentasinya tidak ada jawaban. Artinya pabrik ini sudah berapa lama di sini, masa kalkulatornya atau tintanya nggak nulis gitu ya?
berapa manusianya. Kalau hitung persen kan terlalu susah sebenarnya. Kecuali ada ketidaksengajaan yang timbul ya kan. Artinya memang tidak mau mencatat atau tunggu orang yang mendaftar kan baru bisa. Kalau seandainya dia mendaftar otomatis tercatat lah. Sebenarnya data itu tidak susah kalau mengeluarkan. Iya. Kenapa? Sebenarnya sendiri orang pers. Wajar menanyakan itu. Ya kan? Cuma jawabannya tadi kan 5% masih belum itu paling tidak kan. Ini pabrik berapa lama sedangkan 3 bulan aja kita tahu manusia yang daftar-daftar. Berapa sih besar kampung Longayan artinya kan? Kecualinya tadi kayak Pulau Jawa ini kan kampung masa. Tapi saya rasa mungkin begini, Pak. Mungkin kan keterbukaan data itu kan boleh lah dibuka. Karena kalau masalah tenaga kerja itu nggak mungkin kita tutupi, Pak. Mau perusahaan tambang ya kan, mau perusahaan perkebunan, mau transportasi, mau apapun namanya dia bekerja, membutuhkan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan di kampung tersebut, pastinya harus ada data yang memang ditransparankan kepada pekerja atau putra daerah tersebut, terutama kepada tokoh masyarakat. Itu penting memang. Makanya saya rasa sih nanti buka saja, mungkin dari Bapak juga bisa ngambil itu data kan. Buka aja karena itu enggak melanggar kok. Kita dilindungi juga undang-undang keterbukaan publik. Terus Pak, beda kalau kita tanya, Bapak penghasilannya berapa sebulan? Ini beli apa aja? Nah, itu yang artinya menyalahi lah kalau data. Tapi kalau data bahwa pekerja kita ini sebenarnya berapa orang sih gitu. Dari kampung Longayan berapa orang, itu tidak ada menyalahi aturan sama sekali. Dan itu sebenarnya kalau memang perusahaan bermitra dengan masyarakat lingkar daripada perusahaan, saya pikir tidak susah lah memberikan itulah. Nggak perlu dirahasia-rahasiakan lah yang kayak gitu. Kalau sini kan banyak Longayan Malino ya. Iya. Memang persennya yang ambil berapa persen yang karyawan ambil yang dari Longayan, dari Malino. Mungkin Pak, kalau saya lihat mungkin ini masukan aja Pak ya. Artinya kedepannya supaya lebih baik. Data aja buka. Berapa data itu yang kampung Longayan, yang kampung ini segala macam itu dibuka. Karena memang kita tidak menutup kemungkinan pasti kita ngambil orang luar, apalagi dari skillnya kan, dari pabrik segala macam. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga orang kampung juga harus bekerja kan gitu. Cara logikanya kan. Apalagi orang kampung yang punya skill, ya bisa dipekerjakan di sini. Contoh driver itu kan skill. Orang kampung bisa bawa mobil, kemudian bisa mengoperasikan. Kenapa harus cari orang luar, kan bahasa kasarnya seperti itu. Tidak apa-apa. Artinya kalau untuk Perda permasalahan yang nomor 5, kami pihak serikat menyerahkan ini ke pihak manajemen untuk dibicarakan di kampung. Kami mengawal supaya betul-betul bahwa Perda ini bisa betul-betul terlaksana lah. Setidak-tidaknya dari 100% Perda ini ada perbandingan yang seimbang penerimaan tenaga kerja lokal dan penerimaan tenaga kerja non lokal. Terus sama yang CPO kira-kira tuh Agustus bisa ya Bang? Kalau ada, saya juga sama Pak Rono bisa mengatakan hal itu. Artinya begini, Pak. Artinya kan kita pun juga penting untuk menyampaikan sesuatu. Sejelek-jeleknya apapun, kalau ini kebenaran harus disampaikan kan begitu. Apalagi Bapak tadi menyampaikan mungkin kan kita belum tahu ini. Tapi kan ada kepastian jawaban oleh pihak manajemen bahwasannya tanggal bulan 8 ini sudah lonceng untuk penyelesaian masalah izin tersebut. Nah, dengan adanya seperti itu, kami juga selaku dari pihak DPC FUI bisa menyampaikan, kau kerja aja dulu sampai menunggu bulan 8. Nah, nanti kalau bulan 8 pun juga bagaimana solusinya, nanti kita ketemu lagi bicara lah santai dengan manajemen. Kan begitu. Saya rasa seperti itu. Tapi harapan kami mudah-mudahan bulan 8 ini kan Covid juga kan sudah berlalu. Ya kan? Artinya artinya kan sudah mulai new normal kan? Sudah mendekati normal. Kalau kami itu bulan 8 saya sangat bangga Pak. Karena kami bisa pulang kampung. Karena prediksi dari orang-orang
di Jakarta. Jangan Pak, Bapak jangan pulang kampung dulu. Yang biasanya itu orang yang dari sana ke sini yang yang ribut akhirnya. Iya, karena makanya kami nggak bisa pulang kampung itu mungkin setahun atau 2 tahun lagi. Itu sudah dicapak. Nggak apa-apa, nambah lagi di sini satu. Pak, kan kalau sama anak itu kan interlokal Pak kita. Jadi sama istri yang lokal-lokal aja. Susahnya kan istri saya orang Banten Pak, nanti dilihat sama mertua saya kemana. Ya mudah-mudahan lah, artinya ada komunikasi. Cuma masalah untuk yang Bu Salma ya, kita kayaknya nggak bisa mutusin hari ini. Tapi kalau Nurlita ini masih nego, kalau bisa diputusin hari ini. Ya. Gitu loh. Jadi dari 5 poin yang bisa kita negokan kan sudah 4 yang berjalan Pak. Ya. Yang 1 kita menunggu, ataupun saya nanti minta nomor Bapak biar nanti komunikasi orang manajemen ke Bapak langsung monggo gitu loh. Saya kan cari jalan yang terbaik. Iya, saya rasa begini Pak. Makanya Pak, coba dulu sampaikan kepada pihak manajemen tertinggi Bapak. Kami ini kan orang ini kan tidak kaku-kaku apa. Iya, kan betul. gitu. Makanya sebenarnya gini Bang, waktu kita bertemu awal, yang mungkin karena kita nggak kenal kan. Ini udah ketiga nih. Saya Bang Adi, saya sebenarnya mau minta nomor Bang Adi. Kalau Bang Ari kan keras-keras begitu, cuman saya udah ikutin, oke. Kan gitu. Nah makanya mungkin waktu Bu Nurlita, ya saya jujur aja Bang. Ya wajar lah, kita kan orang dari luar gitu kan. Nah makanya nanti kalau yang masalah Bu Nurlita, mungkin dari pihak manajemen mau komunikasi langsung sama Bapak, monggo. Bu Salma, Bu Nurlita, kita masih masih sharing supaya ada keputusan. Ya. Kalau udah ada 4 keputusan kan itu sudah lebih baik. Kalau misalnya kita bekerja 100%, minimal 90% udah teratasi. Sebenarnya begini Pak, yang jadi tolak ukur saya, Bu Salma ini kan orang tua itu. Iya. Itu yang jadi permasalahan Benar kami sih, Pak. sebenarnya. Makanya kan harapan kami mungkin pertemuan itu Bu Salma ini menjadi permasalahan awal memang. Gitu loh, permasalahan awal karena dia posisinya itu sudah tua. Makanya saya bilang coba dibicarakan secara spesifik terkait masalah Bu Salma ini, bagaimana ada keputusan pembicaraan berapa sih harus diberikan terhadap Bu Salma. Kami tuh saya maunya dia terima uang mungkin atau sama-sama kita mencarikan apa supaya dia bisa pulang kembali ke kampung kan gitu. Ini kan solusi. Nah daripada dia membebani orang kampung juga kasihan. Nah makanya mungkin dia bisa membiayai suaminya yang sakit, istrinya ya kan, terus dia juga mungkin ada uang tiketnya segala macam. Saya rasa biar bilang N kali 2 itu tidak cukup juga untuk kehidupan mereka berdua itu, karena posisinya Ibu Salma itu memang suaminya sakit. Nah ini yang kasihan saya. Tapi ya memang kita harus berbicara hati nurani karena dia juga sudah berjasa 6 tahun bekerja dan jasanya sudah dipakai juga dengan pihak manajemen. Ya hargailah dia sebagai manusia. Saya rasa seperti itu. Coba tolong. Artinya gini Bang Rizky, kita pengennya 2 kasus ini memang sudah ada keputusan. Artinya Bu Salma ini juga punya keputusan hari ini, walaupun pelaksanaannya mungkin 1 atau 2 hari. Nah itu yang kita pingin. Biar hari ini uangnya biar hari ini nggak apa-apa, tapi tapi keputusannya itu ada, supaya juga aksi kawan-kawan ini bisa kita cabut 100% gitu loh. Jadi mereka juga sudah besok mulai kerja normal gitu kan. Nah kalau ini tidak ada keputusan Bang hari ini yang Bu Salma ini, nah ini juga kami pasti juga dipertanyakan nanti kalau mereka selesai. Artinya aksi ini mereka selesaikan sementara belum ada keputusan mengenai permasalahan yang kami anggap yang satu ini sangat krusial gitu kan. Nah kami berharap ya kita putuskan aja hari ini berapa sih nilainya gitu kan. Kita sudah lempar N kali 2, tinggal perusahaan lagi melihat ya ada nilai tawar lah begitu kan. Nah kalaupun oke ya kita tuangkan, walaupun pelaksanaannya nggak hari ini. Oh kita nggak bisa hari ini Pak, kita harus nunggu ini administrasi 1-2 hari, nggak masalah kami gitu kan. Tapi kita sudah punya kesepakatan nih gitu loh, kita tuangkan di notulen. Nah kesepakatan itu jadi dasar kami juga menyampaikan ke kawan-kawan, kita cabut mogok kerja per hari ini, berarti kan kita besok normal kerja itu gitu kan loh. lampirannya juga itu. Nah, pencabutan mogok kerja lampirannya kan kesepakatan itu, sehingga terhentinya lah mogok kerja.
tadi yang punya pondok itu ada di depan itu Pak. Wah, saya terbang. Nah itulah makanya saya bilang kasihan. Tadi curhat juga sama saya. Dia bilang saya kasih untuk kerja-kerja di pondok itu aja, dia bilang tanam-tanam sayur aja. Nah, makanya saya bilang kasihan sekali. Dia Ibu Salma itu udah berapa lama Bang nggak kerja? Hah? 1 bulan lebih. Uang yang abang kasih sampai sekarang 1.000 rupiah tidak bergerak. Masih ada itu uang. 1.000 rupiah Bang tidak digerak sama dia. Masih disimpan. Itu saya lihat kemarin 5 juta ada ribu-ribuannya lagi. Masih utuh, tidak dipakai sama sekali. Dia mengharapkan ya bantuan dari kawan-kawan untuk makan dan hidup. Masih utuh Bang sampai sekarang. Ini memang betul-betul tidak dipakai sama sekali uang itu sama dia. Itu tadi dibawa lagi. Ini Pak, saya bilang nggak usah pegang dulu. Tapi tinggal satu poin sampaikan ke manajemen. Apapun hasilnya kita harus sampaikan juga ya. Karena kita juga nggak bisa mengambil keputusan. Ya mungkin poin pertama ya karena Ibu Nurlita ya. Nurlita kita pekerjakan kembali orangnya ya. Terus yang selanjutnya masalah CPO tadi kan mungkin udah dibahas ya. Udah masalah ya. Masalah yang lokal tadi udah nggak masalah ya. Nah sampai sekarang yang masalah Bu Salma belum ada keputusan, belum bisa kita jawab. Nah jadi itu yang masih ya dirundingkan kembali. Iya dirundingkan lagi kembali. Karena ya terus terang ya kami mungkin Pak Ari lama menunggu gitu kan. Kami juga nggak bisa ngambil keputusan apapun hasilnya Pak. Jadi minta tolong. Waktunya juga kita kami akan kasih kabar secepatnya. Yang penting beberapa poin udah kita ya sepakatin lah. Jadi nggak dari 5 poin itu kan mungkin satu yang gantung gitu ya. Yang gantung yang memang belum manusia ini belum bisa kita jawab. Kalau seperti itu kami juga belum bisa Pak cabut surat mogok kami. Karena pasti di pencabutan surat mogok pasti ada lampiran notulen kesepakatan. Jadi antara apa saja yang disepakati karena 2 poin ini memang yang kita anggap sangat krusial sekali lah. Jadi titik berat kasus yang memang betul-betul harus segera diselesaikan gitu kan. Nah harapan saya bahwa hari ini sudah ada jawaban apakah penyelesaian itu 1 atau 2 hari sesuai administrasi yang ada ya kita tidak ada masalah. Artinya tinggal buatkan notulen kesepakatan, kita juga sampaikan ke kawan-kawan. Jadi PK juga segera buat surat untuk pencabutan mogok kerja supaya juga besok ya bekerja seperti semula kan. Artinya kawan-kawan juga punya kepastian jawaban. Nah kalau bahasanya bahwa belum ada keputusan ya kami sampaikan pahit juga bahwasanya ya kami belum bisa mencabut surat mogok itu. Nah, pasti akan berlanjut. Nah yang kami khawatirkan biasnya nanti lebih besar lagi. Ini yang saya khawatirkan karena ini tadi sudah Pak Arnold dan kawan-kawan sudah menjadi orang kampung yang di mana tadi Delta apa saya nggak paham juga. Nah, untuk ikut bergabung di sini. Nah ini juga maksud saya jadi pertimbangan supaya juga yang satu ditolong lah jangan digantung. Karena ini betul-betul krusial ini Bu Ani. Hampir jujur saja hampir semua anggota agak tersulut emosi dengan kasusnya Ibu Ani ini. Bu Salma ini hampir semua anggota tersulut karena apa? Yang pertama adalah kondisi beliau memang sudah tua. Yang kedua tidak ada sanak saudara di sini yang memang menampung. Nah, tinggal di sana pun dibuatkan pondok apa adanya lah. Makan juga kasihan dari anggota juga dikasih suami sakit. Beban moral juga ke kami di DPC ini berat juga Pak.
Kalau kami pun ada biaya, Bapak tahu sendiri kami mau biaya dari mana? Kami ini, ya kan, kami kasih buat dia pulang. Mau bagaimana ya, ini harapan kami ya bisa selesai lah ini tentang Bu Salma ini, ada jawaban lah. Ini repot ini Pak Rizky, Pak Wedi. Kalau ini pasti sudah jelas, sudah kami pahit-pahitnya kami jelas tidak akan bisa cabut diri sudah. Saya sih melihat posisinya begini Pak. Ya sampai kapanpun juga kita tetap tunggu. Coba kalau nggak dibantu ini kan tinggal bicara berapa sih nominal yang harus diberikan kan gitu. Nah kalau terkait masalah yang dijelaskan dengan Pak Abdi tadi kan posisinya kapan hari dia mau dibayar, yang penting ada kesepakatan tertulis di dalam pertemuan ini kan begitu. Yang penting beliau ini mendapatkan haknya kan gitu. Nah cobalah bantu kami komunikasi sehingga kami juga menjadi dilema juga kalau ada satu tuntutan ini tidak bisa mencabut surat mogok mereka kan begitu. Ini kan suatu lampiran nanti kita tanda tangan bersama, nanti kita lampirkan ini pencabutan surat termasuk ke perusahaan tersebut kan. Ini saya mencabut ini surat mogok nih kan gitu. Jadi saya lampirkan dengan kesepakatan kita itu. Nah saya rasa sih ayolah komunikasi supaya gimana kawan-kawan juga. Itu saya bilang cukuplah sudah, mungkin pelajaran sekali inilah kita bahas. Besok-besok dikomunikasikan dengan PK, jadi tidak terjadi lagi miskomunikasi. Ya kan? Nah, harapan kami Bu Salma ini memang, ya itu saya bilang memang harus bisa membuat. Kalau dia itu masih muda, masih bisa cari kerjaan lain. Iya, saya pikir Pak. Saya pikir aja. Ini sudah tidak bisa cari pekerjaan lain. Iya, saya pikirkan itu. Sudah apa? Kita begitu selesai ini kita pulangkan dia ke daerah asalnya biar ketemu kumpul sama keluarga-keluarga. Sudah aman lah kita. Beban moral di kita di PC juga sudah lepas lah gitu. Ya kan? Artinya itu aja sih, jawaban itu aja, masalah penyelesaiannya. Masalah pembayarannya mau 2 hari, 3 hari, seminggu tak masalah, yang penting ada jawaban. Yang penting ada jawaban ya, mereka akan dibayar haknya, ya kan, sesuai berapa kan gitu. Itu saja. Nah sehingga saya sampaikan kepada mereka dengan kesepakatan yang kita buat nanti mereka bisa pulang, bisa sudah kerja seperti biasa. Bisa kerja, Nanti tidak usah kumpul-kumpul lagi. Ya, saya buatkan surat untuk mereka bisa dicabut untuk kerjanya. Ya itu sih Pak, kami kan juga udah berusaha ya. Bapak juga menilai kami ya, bukan kami itu nggak berusaha, kami sudah berusaha ya. Untuk jawaban dari manajemen tunggu dulu deh, kita akan rundingan dulu gitu. Itu jawaban terakhir yang disampaikan ke kami Pak. Kalau misalnya Bapak terus kami suruh nanti nego lagi, saya rasa sih sama aja. Saya itu pasti nanti ada titik buntu yang nanti malah kesannya enak saya sama Bapak juga. Saya sih melihat gambarannya gitu Pak. Ya bukan saya menyuruh ya, mohon maaf. Saya bukan menyuruh Bapak atau menyeting Bapak atau menyetir Bapak. Maksud saya kita akan mencari win-win solution supaya kita sama-sama sejalani kan gitu. Dari awal kan itu sebenarnya kita mau buat. Bagaimana caranya kawan-kawan ini bisa kembali pulang, ya kan? Nah kan ini enak lah kalau seandainya mohon maaf kita membuat surat posisinya kesepakatan 4 tuntutan terselesaikan dan 1 tuntutan masih tahap mau dibicarakan dan dirundingkan, terus mogok kerja tetap dilaksanakan, kan enak juga ini, iya kan? Kalau kesepakatan itu tertulis seperti itu, artinya ya sama juga, kasihan juga kawan-kawan kan gitu. Nah maksud saya kalau seandainya ada nilai tambah yang memang bisa dibicarakan mungkin melalui siapakah, ya kan, mungkin dengan Bapak ini sudah mentok, dengan siapa lagi yang bisa komunikasi kan seperti itu Pak. Saya rasa seperti itulah. Bukan saya menyuruh Pak, tapi ini yang 4 sudah selesai, tinggal 1 lagi. Masa sih tidak bisa diselesaikan? Kalau masalah pembayaran ya nanti mungkin seminggu baru dibayar, tidak apa-apa lah, masalah administrasi kan itu. Cuma ada jawaban. Ada jawaban keputusan. Oh ini Pak, manajemen mau bayar sekian misalnya. Ya. Kita juga melihat dari sisi ada win-win solution.
selesai. Nah, ini kalau kayak gini ya sama-sama kita ini direpotkan. Kayak gini aja Pak, ini kita berikan dulu istirahat sholat itu mungkin ada apa pemikiran nanti kita lagi kalau kita memaksakan mengambilkan keputusan kalau saya tidak memaksakan, cuma intinya ya harapan kami hari ini kan bisa selesai. Jadi besok kawan-kawan sudah bekerja, nanti saya buatkan surat untuk pencabutan dan itu saya lampirkan. Itu yang harapan kami seperti itu. Ya lebih baiknya kita break dulu aja istirahat. Saya mau tanya dua aja sebelum saya pulang untuk melengkapi berita aja. Maksud saya dasar untuk ngasih 5 juta itu apa sih kemarin yang menjadi dasarnya untuk mengeluarkan dana segitu? Gitu ya Pak. Kemudian yang kedua apa sih yang sudah dikasih untuk orang kampung Longhayan selama berdirinya pabrik ini? Dalam arti kata CSR-nya lah. Dalam ini sudah 1 tahun lebih ya Pak ya, kalau nggak salah. Itu aja Pak. Bisa tadi. Saya jawab yang pertama. Siapa namanya Mas ya? Supaya nanti tidak salah. Saya Pak Weli Pak. Sebagai apa di sini? Saya di sini Human Capital NPN. Artinya apa dia Pak? Ya, Capital itu ngurusin manusia loh. Indonesianya, humas lah ya. Humas lah, bahasanya gitu. Jadi terkait Bu Nur Wita dinilai 5 juta sekian lah ya. Saya nggak tahu bukan Nur Wita Pak, Bu Salma. Bu Salma itu kenapa diberikan 5 juta? Itu gaji dia terakhir sama uang kebijakan dari manajemen itu 1 bulan upah. Dan sisa gaji di bulan berjalan waktu itu sama kebijakan 1 bulan upah. Makanya di total 5 juta sekian. Aku nggak tahu sisa berapa. Itu sudah kesepakatan Pak? Ya udah kesepakatan dulu. Dari awal? Iya seperti itu. Gini Pak, di dalam PP peraturan perusahaan kita lebih dari 5 tahun kurang dari 10 tahun 1 bulan upah. Kalau kita resign, kami lah sama teman-teman ini, kalau kami resign dari perusahaan, saya ya masa kerjanya 5 tahun dengan sekali upah dan gaji terakhir. Kalau lebih dari 10 tahun 2 kali upah dan gaji terakhir kita. Kalau di dalam program, maka itu kan kebijakan yang kita berikan kepada Bu Nur Wita, karena dia kalau saya hitung tadi Bu Salma, salah Pak. Kami hitung tadi 5 tahun 8 bulan, 5 tahun 10 bulan ya Bu Salma itu. Nah jadi seperti itu karena lebih dari 5 tahun. Makanya diberikan 1 bulan upah sama sisa gaji yang kalau yang terkait Bu Salma ya. Kalau yang CSR silakan Pak Rizky yang jawab. Karena saya mau. Kita bagian humas tadi ya. Iya. Kepala humasnya. Kalau Pak Rizky sama ya. Kalau selama ini sih Pak, kita itu bantu itu ya ada yang berdasarkan proposal ya Pak. Contoh misalnya kayak Idul Adha ini ya kita bantu hewan kurban seperti itu sih Pak. Ya misalnya ada bantu untuk jalan rusak ya kita bantu seperti itu sih Pak. Yang mana proposal bisa kita ajukan dan masuk dalam logika kita memang harus kita bantu, kita bantu. Itu aja sih, simpel sih kita. Artinya tidak ada satuan khusus untuk seandainya 1 tahun sekian untuk Kampung Longhayan, karena ini kan berada di wilayah Kampung Longhayan, artinya khusus lah untuk kampung yang berdirinya pabrik gitu kan. Kalau 1 tahun sih enggak ya, tapi kayak penerangan solar itu kita kasih setiap bulan. Nah kalau hitungan 1 tahunnya kan lumayan juga. Indeks dulu ya. Oke. Intinya ini ya, intinya apa namanya? Intinya. Terus terkait masalah Perda nomor 8 tahun 2018, saya kembalikan memang ranahnya kampung, ya kan? Kenapa? Karena ini persoalannya Perda nomor 18 tahun 2018 itu memang khusus kampung ini bagaimana untuk menyesuaikan. Jadi nanti kesepakatan itu Pak menjadi acuan Bapak nanti. Ya. Itu orang RKW ya, ungkatan habis semua. Ya, sip. Nanti tinggal kita bicarakan dengan kampung itu, ya kan? Yang penting intinya kesepakatan nanti kita buatkan, ya kesepakatan nanti kita buatkan bahwasannya Perda nomor 8 tahun 2018 itu kembali ke kampung dan dirundingkan dengan kampung, ya kan? Karena nanti kan di dalam Perda itu kan sudah tertuang 20-80 itu, tinggal kawan-kawan yang bicara nanti di dalam kampung itu, apakah mau dibawa ke tokoh adat, apakah dia mau dibawa ke lurah camat, itu silakan. Yang penting intinya ini sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh FUI. Itu lampirannya nanti ketemu dengan orang kampung. Jadi
Jadi begini Pak, saya sih tadi tidak berbicara ke sana. Yang intinya karena ini tadi penyampaian bahwasanya mereka posisinya kembali mau minta saya suruh pekerjakan, tapi dia sepakat. Ya saya rasa mungkin begini, legowo saja lah ya. Yang penting intinya, maksud saya ini pembelajaran mereka. Besok-besok lagi dia tidak lakukan itu kan gitu, ya kan? Yang penting kawan-kawan Ibu Lita itu tetap bekerja kembali, kan seperti itu. Nah kalau kita melihat datanya pun juga ini kong kali kong juga kan itu, takutnya nanti menjadi dilema juga ini diusut kan begitu. Nah saya rasa biarlah mereka bekerja dulu lah, ya kan? Yang penting intinya ada angin segar buat Ibu Nurlita, kan begitu. Nah terus terkait yang berat ini masih Ibu Salma. Makanya saya minta, saya mohon tetap kita bertahan dulu, ya kan? Karena tinggal satu kasus saja ini yang belum. Kebetulan ini Ibu ada Bapak Kapolsek tadi ketemu sama saya sudah. Nanti dia sholat dulu, coba dia untuk membantu lah, seperti itu. Masuk juga Pak Ari, berarti 4 poin ini sudah oke ya, clear sudah. Poinnya seperti 1 poin ini Bu Salma yang belum. Ya tinggal Bu Salma. Ya kita bertahanlah dulu di sini, ya kan? Hah? Ya makanya kan saya kan belum lari ke sana kan gitu. Bukan hari ini aja Pak, termasuk kawan-kawan kemarin yang ikut pertemuan saya di Disnaker itu juga harus dibicarakan gitu. Ya kan? Nah itu yang nanti saya akan bicarakan. Tapi kan ini kan masalah Bu Salma masih alot ini. Dia tidak berani mengungkapkan berapa sih kan gitu. Saya rasa sih kalau saya ya tidak layak kalau 5 juta. Tapi kalau di atasnya itu boleh-boleh saja kan gitu. Yang penting Bu Salma bisa makan kan gitu. Jadi itu saja penyampaian saya. Cuma notulen belum saya pegang, saya belum pakai. Kenapa posisinya Bu Salma belum saya masukkan di dalam notulen itu. Jadi kita belum ada kesepakatan dulu. Kalau Bu Salma belum selesai, ya mau tidak mau tetap lakukan ini mau. Ya kan? Kan gitu. Orang tua kita. Ya. Permisi Pak. Ya. Itu mengenai HK ini hari kan? Saya rasa sama Sudah HK itu saya kan? dengar. Dan maksudnya ini kan bagi sampai jam begini kita. Oh. Bisa. Jadi begini kawan. Ini ya saya jelaskan ya kepada kawan-kawan ya. Ini saya jelaskan kepada kawan-kawan. Dengar ya. Ini kan kawan-kawan ini kan bentuk perjuangan. Janganlah pikirkan itu HK hanya 1 kali dibayar. Atau tidak dibayar pun juga menjadi beban kalian. Tapi perjuangan ini berhasil, besok-besok lagi tidak lagi seperti kayak sekarang kawan. Ya. Jadi kalau hanya sehari 2 hari itu hal yang biasa namanya buruh berjuang. Iya kan? Yang penting ke belakangnya. Saya sampai 3 bulan itu mondok di DPR, enggak dibayar juga, tapi hancur semua itu perusahaan saya buat. Nah itu saya. Makanya inilah menjadi bentuk perjuangan. Tapi kalau kawan-kawan enggak dibayar haknya 1 kali aja terus bingung saya harus dibayar, ya saya juga manusia juga, ya kan? Cara berpikir saya ya kan? Ini tuntutan tinggal 1 aja sudah bersyukur ini kawan-kawannya dengan seberapa orang ini kan. Cuma saya bangga dengan kawan-kawan ini sekarang. Saya bangga. Kalau bisa lebih besar lebih baik akui di sini. Ya daripada yang satu-satunya di sana tidak ada kejelasan. Ya. 7 orang itu lagi Mas, yang udah masuk Mas. Masih ada 7 nama lagi yang tidak ada di daftar pengajuannya dari Ada di sini? Ada di sini enggak? Ada. Sebelah sini. Nanti saya rapikan. Mana Mas? Hah? Kalau bisa nanti Si Ukto itu ada manajemen setiap ada pengurusnya di ini dihubungi, jangan mereka bisa sendiri. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan, saya bilang lain kali ini dirubah. Ya kan, jangan sampai miskomunikasi. Saya bilang saya sampaikan kepada pihak manajemen, ya kan, saya ini sebenarnya beda dengan yang sebelah. Grup sebelah saya bilang, walaupun saya di bawah naungan KSBSI. Tapi saya baru kali ini saya datang di tahun 2020 ini, ketika kawan-kawan mogok kerja. Kemarin demo UKATAN di tahun 2019 saya hadir, tapi mereka saya bantu.
kan begitu. Setelah itu kan saya tidak ada muncul lagi. Seharusnya Bapak bisa melihat kami kan gitu. Jangan sampai ada masalah kalian tidak cerita dengan kami. Kami juga ada pengurus, tapi jawaban mereka siap nanti dikoordinasikan dengan baik. Saya rasa nanti tinggal kawan-kawan lah yang ada di sini, ya kan, pengurus PK, ya kan, tinggal nanti komunikasi dengan baik, ya kan. Kurangi arogansi dulu. Yang penting intinya apa yang kita lakukan demi perjuangan orang banyak, ya kan. Terus bagaimana caranya kawan-kawan itu bisa diambil kembali masuk ke FQI, itu urusan kawan-kawan nanti bagaimana caranya, ya kan. Dan ini kan sudah saya bentuk perjuangan kawan-kawan ini, bentuk perjuangan kami juga, terbentuk perjuangan orang kamu termasuk Pak Arnold segala macam dan kawan-kawan di sini. 100 lebih anggota FQI sudah dinyatakan permanen, ya kan. Tinggal nanti ambil itu SK-nya, atau melalui dari pengurus PK nanti, atau melalui Pak Arnold, bawa itu data, ambil ke situ, tinggal kita minta saja, ya kan. Nah, terus yang 200 lebih, yang sisa 40 lebih karyawan ini yang belum diangkat permanen, tinggal menunggu 1-2 bulan lagi. Nggak lama itu, hitung jari aja itu, ya kan. Itu ada kesepakatan nanti kita buat. Ini ada nggak orang yang di sini? Saya sekarang nggak mau memperjuangkan kalau nggak ada orang yang di sini. Terang aja. Saya yang mau saya perjuangkan adalah orang-orang yang di sini yang mau berkorban perjuangan ini. Kalau kawan-kawan yang lain sekarang masuk di dalam FQI, terus dia hari ini tidak ikut berjuang, nanti dulu kita perjuangan, yang penting dia masuk dulu menjadi anggota. Gimana Pak Arnold? Kalau sekarang ini ada nama yang di sini yang belum diangkat, saya akan sodorkan. Yang penting intinya ada kawan-kawan di sini, ya kan, memang ikut dalam perjuangan gerakan buruh hari ini, ya. Nah, itu sudah nanti kita sampaikan. Tenang aja, nggak usah khawatir. Juga Pak Ari, aku masukkan Iya, kan tak jalan air. mereka ini awal orang tahu kerja keras cari rinci kan, supaya dilihatkan dulu apa nih, sudah berapa tahun baru angkat itu, lihat mereka perlu rinci itu apa nih. Tahun orang awal masuk kerja sama pengangkatan SK orang masa kerja orang kan kesian Bang lama. Ya pasti itu. Namanya SK pengangkatan itu ya harusnya dia masa kerjanya yang dihitung mulai dari awal dia bekerja sampai sekarang dia bekerja. Ya kan, kalau dia 5 tahun dia tulis 5 tahun di situ. Jangan dikurang-kurangi 1 tahun. Saya juga masuk punya BPJS sama pengangkatan beda tahun, beda tanggal, Nah, beda bulan. begini, kalau sampean sekarang tapi sudah ada SK. Ada. Kalau sudah ada SK, kembalikan ke sampean didampingi dengan pengurus PK. Ya. Cocokkan Nggak mungkin tanggal. saya masukkan sekarang ini karena masalah ini kan tidak masuk di dalam surat mogok kerja. Sampean ketemu dengan pengurus PK dan minta dampingi dengan bukti yang sampean punya bahwasannya memang hilang masa kerja sampean. Dampingi mereka, ya. Jadi jangan nyelonong sendiri. Kalau sampai nyelonong sendiri tidak ada penyelesaian nanti, ya. Jadi didampingi dengan pengurus PK, ketemu dengan manajemen bahwa itu SK dan datamu, bahwasannya memang saya dijamin dengan data sekian dan saya masuk kerjanya sekian. Nanti itu biar dirubah SK-nya, ya. Nah, SK itu ingat bukan bungkus kacang. SK itu nanti dilaminating, dipres dia, ya kan. Itu kan nanti bisa basah. Kalau dilaminating, ketika nanti sampai di PHK, dasarnya itu ini loh saya bekerja dengan masa kerja ini pengangkatannya, ya itu. Pencairan Pak, BPJS-nya. saya mungkin hampir sama dengan masalahnya ini Pak Boy. Saya punya SK itu diangkat saat 2018, saya kerja mungkin masih 5 tahun. Nah sudah, artinya gini, Sama-sama. Pulang ke kantor karena semua SK itu tidak sama dengan teman-teman lain. Iya, artinya begini, mungkin dia bisa saja dia salah penulisan bisa, tapi itu data itu dijadikan dasar untuk merubah SK tersebut, ya kan? Minta dampingi dengan pengurus PK. Pengurus PK kan ada di sini, ya kan? Jangan sendiri nyelonong. Kalau nyelonong sampai tidak bisa ngomong, ya kan? Ujung-ujungnya SK sampai hilang, masa kerja sampai hilang, SK tidak dibuatkan. Masa kerja sampai hilang, bekerja lagi seperti biasa, nanti dikontrak lagi, repot lagi kan? Seperti itu. Jadi kalau bisa, yang mana SK-nya yang belum berubah, yang ada masih data yang belum valid, dicocokkan, minta sama manajemen dan didampingi oleh pengurus PK, ya. Saya menunggu itu dulu. Kalau dia clear dengan kesepakatan yang saya minta dengan manajemen untuk membayar Bu Salma, ya tinggal kita selesaikan. Karena memang Bu Salma, ya mohon maaf, kita buka memang ada data yang tidak transparan kan. KTP-nya kan juga KTP luar, itu saya lihat. Terus
namanya orang lain di dalam KTP itu katanya waktu dicek. Makanya kita tidak bisa terlanjur ngotot juga ini melihat posisinya, tapi yang penting Bu Salma ini bisa mendapatkan haknya. Jangan 5 juta. 5 juta daripada manajemen yang ngasih, ya kami yang ngasih lebih baik. Iya kan? Atau kawan-kawan pasungan ngasih uang itu lebih baik. Iya kan, kalau manajemen ngasih 5 juta ini bukan harga dirinya. Kita dianggap sampah saja gitu. Betul. Masukan kita semua, kalau bisa masukan tarikan kita kan sharing. Kalau buat bersama orang manajemen ini untuk yang di sini kita kan update per divisi kan, buat bekerja sama mereka jangan sering ada asisten untuk intimidasi karyawan ini. Gitu. Untuk masukan. Kalau ada orang buat kita buat perjanjian, mereka harus tanggung jawab. Ya, artinya gini, tadi sudah saya sampaikan secara garis besarnya bahwasannya ketika ada permasalahan ini akan harus dirundingkan dengan pengurus PK atau dikembalikan kepada DPC biar kami yang berunding untuk mendampingi kawan-kawan. Itu sudah saya sampaikan. Ya tinggal nanti penerapannya, kan kita belum tahu penerapannya ini kan. Makanya sekarang ini saya rasa ini ada angin segar lah buat kawan-kawan yang pastinya 4 tuntutan itu sudah ada penerimaan oleh pihak manajemen. Tinggal 1 tuntutan saja Bu Salma. Ya. Nah, ini sangat masih alot ini. Jadi kita tunggulah dulu. Kalau masih ada menasi, mungkin tidak bau ya silakan dulu lah komunikasi makan ya kan. Oke. Ya. Sudah kenyang. Pantas, tenang-tenang. Ya, saya rasa itu ya. Biarkan Pak Ketua mau sholat dulu lah. Ya. Saya kesana dulu ya. Musik. Bentar dulu, Pak. Orang sholat, Galak yang manajemen. Galak juga. Digalak dari manajemen. Bahaya. Rawan. 5 orang lah, 5 orang bertenang. Tapi ngomong-ngomong kopi kan ada. Sampai malam ini manajemen di HO itu masih diskusi internal. Jadi belum ada jawaban. Ini kami sampaikan belum ada jawaban supaya nggak lama nunggu lagi. Kami udah lama juga nunggu kan, kepastian kita udah upayakan apa yang tadi kita sampaikan. Jadi ya seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Ari, Pak Abdi. Ya artinya kan begini Pak, sedikit saya sampaikan. Makanya saya bilang cara terkait hari ini harus dibayar. Iya, Kan betul. begitu. Dari awal kita sampaikan. Masuknya Pak. Cuma maksud saya kami ingin mengetahui berapa sih sebenarnya yang harus diberikan terhadap Bu Salma ini, kan gitu. Makanya itu saja yang kami tunggu. Tapi kalau seandainya tidak ada jawaban, selalu tidak ada jawaban, ini kan menjadi dilema kami juga ini. Sekarang kawan-kawan meminta posisi mogok kerja harus dicabut Pak. Sedangkan sekarang ini posisinya ada 5 tuntutan, iya kan? 4 tuntutan oke lah mungkin sudah dijawab. Tapi yang 1 tuntutan, padahal yang 1 tuntutan ini memang untuk Ibu Salma ini memang harus dibutuhkan gitu loh. Sedangkan itu saya jelaskan. Yang pertama, dia tinggal di pondoknya orang kampung, dia juga butuh makan segala macam hal. Ada nggak hal yang tertentu yang kiranya bisa kita bicarakan yang bisa memberikan keputusan? Nah kalau seperti kayak sekarang ini menjawab saja itu sulit kan repot juga Pak. Nah ini yang menjadi masalah. Nah dari awal kita di Disnaker saya bilang ayolah kita diskusi segala macam hal dan itu ada keputusan karena keputusannya Bu Salma ini memang harus dibutuhkan. Ada hal yang tertentu yang memang untuk Bu Salma hidup ini gitu loh. Karena posisi Bu Salma ini, Bu Salmanya sudah tidak bekerja, terus suaminya sakit, dia tinggal di pondoknya orang kampung, ini kan menjadi beban masyarakat juga. Pak, ya jujur aja ya Pak ya, 3 kali kami sudah komunikasi, ya kan. Dari 5 yang Bapak sampaikan sama kami, 4 sudah kita golkan. Artinya dari 4 itu kalau misalnya di catatan 100% ya sudah 90%, tinggal 10%. Ya saya juga minta mohon lah Pak, kita juga sudah berupaya. Bukannya kita itu udah biarin aja, bukan pembiaran Pak. Tapi kita sudah menyampaikan. Saya sih malah ya saya tahu persis lah yang namanya manajemen kan. Ya mungkin entah 2 hari lagi kita akan sampaikan terus Pak. Karena malam ini ya mungkin ini orang ini kan pasti bilang tadi itu kan pas sudah selesai semua
Ya nanti kita rundingkan. Kan saya sudah sampaikan, kita coba lagi. Pak ini gimana Pak? Balasannya ya nggak ada. Ya udah gini aja deh Pak, kita ambil jalan tengahnya. Nah, Pak Kapolsek dulu gimana? Saran pendapat Pak Kapolsek. Ya kalau saya intinya, ya tadi kan sudah kita sampaikan, pertama kalau memang bisa diselesaikan ya kita selesaikan, ya. Yang kedua tadi saya sudah mendengar juga pembicaraan dari rekan saya dari ya kita kalau kita bicara aturan kita sampaikan, ya. Kita bicara masalah nurani, ya kan? Ayo kita bawa masalah ini kita sampaikan. Kalau memang ada titik temu cepat lebih bagus kan. Saya sudah sampaikan tadi sama pihak manajemen perusahaan, tolong Pak disampaikan sama pimpinan yang di atas sana, begini loh situasi seperti ini. Ya intinya juga dari pihak teman-teman kita di serikat ini juga bisa kok mau diajak beginilah, istilahnya nggak saklek-saklekan lah ya kan. Iya Pak. Bisa diajak, bisa kurang lebih, bisa apa kan gitu ya kan. Intinya juga ya mohon maaf Pak, kita juga mau lama-lama di sini kan gitu ya kan. Ya kalau yang sini sekarang sudah ada keputusan yang jelas ya udah selesaikan aja kan gitu. Biar sama-sama istilahnya kedepannya kita lebih bagus lagi kan. Ya kalau saya seperti itu aja. Jangan sampai istilahnya itu tadi ya kan. Masalahnya makin nggak jelas, makin melebar. Jadi itu tadi tidak ada keputusan yang jelas kan gitu. Maksud saya tadi kan mulai dari siang itu ya mudah-mudahan ada yang positifnya yang kita dapat gitu ya dari pertemuan ini ya kan. Ya kalau tadi 4 udah deal ya satu nggak bisa gitu, sekalian aja gitu didiamkan aja gitu. Ya mungkin bisa lah ya. Saya lihat tadi orang ngomong pasti bisa lah. Ini kan istilahnya nggak terlalu ini juga lah ya kan. Maksudnya seperti itu gitu. Berani ngambil sikap gitu ya kan. Tapi tadi saya udah mau juga sama teman-teman dari Indonesia. Kasarnya begini, nggak hari ini juga harus dibayarkan. Kasarnya begini. Sepakat saya. Ya mungkin ada waktu, mungkin bisa dikasihkan jeda atau waktu yang memang betul-betul, tapi kepastiannya ada gitu. Oh kepastiannya Pak, saya mungkin hari ini tidak akan menyelesaikan, itu nanti akan kita selesaikan mungkin 1 minggu atau 2 minggu ya kan? Nah berarti kan istilahnya sudah betul-betul sudah ini Pak manajemen istilahnya sudah ada lah peluang-peluang yang memang harus kita sikapi gitu ya kan. Ya kalau hanya dari tadi kita hanya ngelur-ngelur seperti ini ternyata ya tadi nggak ada namanya penyelesaian kan gitu ya kan. Ya makanya saya tadi coba betul-betul dibicarakan dengan baik. Saya rasa kalau sama-sama kita mengerti, sama-sama kita ini saya rasa bisa lah kan itu ya kan. Ya, kita sampaikan aja sama berita yang di sana, begini loh situasi seperti ini, keadaan seperti ini kan. Ya kalau kita bicara masalah aturan ya nggak bisa kan. Tapi ini kan tadi saya sampaikan. Ya kita bicara hati nurani. Ya, selama ini kita lihat kan dua minggu selama ini kan kayak apa di sana kan. Dan betul-betul memang mungkin kita juga harus turun tangan lah untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin itu aja dari saya. Kalau bisa malam ini kalau bisa ada keputusan yang jelas gitu loh. Jadi mungkin Pak Edi, Pak Reski gitu ya kan. Itu tadi bisa kita selesaikan. Karena memang, mohon maaf Pak, sedikit saya potong. Ini kawan-kawan ini sudah mendesak sebenarnya, mendesak untuk masuk Pak. Jujur aja, saya juga tidak bisa menjaga dan menghalang-halangi mereka, kan tinggal satu aja kesepakatan ini bersama memang yang harus diperjuangkan. Nah kalaupun juga kawan-kawan membiarkan seperti ini, saya tidak bisa bicara apa-apa. Akhirnya biarkan saja mereka masuk untuk ketemu di sini. Gitu. Saya sudah cukup toleransi loh Pak, jujur aja. Ya mohon maaf, saya sampaikan lebih nada lebih keras lagi, karena saya sudah toleransi. Dari penghitungan hak yang minta N kali 2, dengan ada hal tertentu kebijakan yang penting manusia itu mungkin bisa dipulangkan, mungkin bisa menghidupi dulu dia makannya. Saya rasa ada pertimbangan, tapi sampai sekarang ini belum ada keputusan Pak. Gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan muncul. Saya rasa manajemen di sini bisa memberikan keputusan. Toh juga bukan hari ini loh saya minta harus dibayar. Maukah tadi disampaikan tadi seminggu atau 2 minggu, yang penting ada keputusan berapa sih yang kamu harus bayar. Nah ini loh Pak yang kita nggak bisa mutusin berapa nominalnya.
kalau misalnya untuk berapa hari kita bisa oke, ya kan? Tapi untuk nominal kita nggak bisa. Kita udah berupaya, berusaha loh Pak Ali. Ya artinya begini Pak, kalau memang pun juga mungkin posisi Bapak seperti itu, ya mohon maaf juga Pak. Artinya kawan-kawan, dia biarkan aja dia masuk ke dalam. Karena sudah menunggu mulai pagi loh dia. Gara-gara Bu Salma saja sebenarnya. Dari pagi itu kan ada 5 poin. 5 poin itu yang Begini sudah kita loh, Pak. jalankan 4 poin Pak. Sekarang mulai Udah pagi. begini aja Mas, kita kayaknya ini kita nunggu ini sudah panjang lebar kan, kita juga terkuras tenaga, waktu juga tidak ada penyelesaian. Ya kami mohon maaf juga, pahit kami sampaikan, mogok tetap kami laksanakan. Itu sudah. Kalau memang ada perubahan besok, ada lagi artinya manajemen bisa memberikan keputusan, ya kita cabut. Ya sudah begitu aja. Ya. Itu aja lah ya, karena kami juga Saya mohon maaf ya Pak Ali ya. Artinya kan kita juga waktu tenaga kita juga sudah Ya artinya begini, jangan salahkan kawan-kawan dengan posisi dia sudah menunggu cukup lama, besok bukan lagi mogok di depan. Bisa saja mereka itu langsung tutup itu supaya tidak lagi menjadi operasi kawan-kawan. Tidak operasi karena ya kawan. Karena ini memang keputusan mereka gara-gara Bu Salma saja sebenarnya muncul permasalahan itu Pak. Bu Salma ini mengeluh sudah ke kampung sebenarnya. Gitu loh. Tapi kalau seandainya tidak ada keputusan, bagaimana yang harus diselesaikan? Dia sudah cukup bekerja 6 tahun. Ya kan? Terus tidak ada toleransi